Kali ini kehadiran saya tidak bersama seorang narasumber, melainkan ditemani oleh teman setia saya, Mr. Steinberger. Dan sudah 50 tahun lebih, gitar ini menemani saya keliling Indonesia, bahkan ke beberapa negara di dunia. Tentunya untuk menyampaikan pesan-pesan Allah SWT, pesan-pesan Rasulullah SAW, dan tentunya juga dengan menghibur secara baik dan berakhlak. Nah, kemarin saya baru pulang dari beberapa kota. Di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah. Banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Allahu Akbar. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi, ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah, bahkan dihadiri oleh gubernurnya, ketika beliau berpidato menyatakan, Bang Haji, 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Kiai Madudin misalnya. Nah, itulah subhanallah walhamdulillah, ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini, ya, karena memang begitu terang benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Alhamdulillah, kemarin tanggal 4 September saya telah melantik MPW Fahmi Tamami Provinsi Jambi, dan insya Allah nanti pada tanggal 15 September tahun ini Soneta Group akan tampil di dalam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ yang ke-30 di Samarinda, insya Allah. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah SWT menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan. Di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Habib. Ini Habib Fulan. Sehingga ada seorang ba'alai mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa pintu Tarim. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat. Dengan doktrin-doktrin khurafat. Agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup 1 kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal yang seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini Munkar wa Nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati. Cukup dikasih sepotong surat. Nanti kasih tahu sama Munkar wa Nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab. Kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Apa tujuannya ini? Pembodohan, ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal. Sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum. Karena inilah turunan Nabi. Tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu. Mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat.
Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Muso Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Oke. Selanjutnya Mr. Steinberger. Oh, udah kelar ya. Halo. Dia sih nggak udah kasih minum makan. Setia sama gue. Satria bergitar. Jadi gitarnya ini. Astagfirullahaladzim. Palanya hilang Bang Haji. Palanya hilang. Iya, nggak ada palanya. Masya Allah. Cari kali. Kayak itu dong, sampai. Kalau Pak Haji begini-begini dia lagi nyari kepala gitar itu. Sule. Halo Sule, apa kabar itu? Oke, selanjutnya. Tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pukul 9 sampai 10. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya. Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Rhoma Irama. Saya balas kan. Saya katakan Anda salah alamat. Rhoma Irama dalam bisikan Rhoma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Ba'alawi. Nggak pernah. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang. Yaitu Kiai Imaduddin, kemudian Dr. Sugeng, kemudian Prof. Melhem Ali, ya. Nah, ini Dr. Sugeng nggak diundang. Paling takut ngundang Dr. Sugeng. Malah siapa itu yang diundang? Mama Gufron. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang sama bilang sama antum semuanya. Ketika bisikan Rhoma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai Ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omo jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir.
nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, ente nggak mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih priming Roma Irama Al Kaburi? Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Imaduddin tanggal sekian sendiri. Tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11. Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11. Sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri. Dipanel sama sekian orang. Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Bisa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal tanggal 10 September itu jauh-jauh hari UIN Wali Songo di Semarang telah mengundang pihak-pihak yang bertikai ini untuk berdiskusi. Nah, tapi ada yang bilang dari mereka, UIN nggak punya ahli nasab dan sebagainya. Ngecilin banget gitu ya. Nah itu sebetulnya, dan Rabi Toja sudah diundang. Kalau Kiai Imad, kemudian Guru Gembul, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Siapa namanya? Menahem Ali, pasti bersemangat. Kenapa? Memang tempatnya netral. Bukan di kubu katakanlah yang tergugat ini. Ya, jadi betul-betul netral, betul-betul objektif tentunya. Nah, sebetulnya ini yang harus dihadiri oleh Rabi'atul Alawi ya, bukan tiba-tiba sebelum tanggal 10 itu dipotong, didahului dengan membuat pertemuan yang bersifat interrogatif itu. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya dengar video, nah ini ya, apa kepentingan saya buka Ba'alawi lagi ini. Ada salah satu dari habaib anak muda sering mewakili habaib mengatakan, saya kepengen tahu Roma Irama bilang hakul yakin tentang Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan hakul yakin tuh seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Seperti apa? Segudang apa ilmu dia katanya. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong. Ini saya sebutkan namanya nih.
Soalnya dia teman saya. Namanya Gus Romel. Gus Romel bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Pak Alawi bukan juriah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmu yaqin. Kemudian baru Ainul yaqin. Baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu. Apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Rumel. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Anda tanya sama ente ini Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ente lihat Mel? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard. Lahu ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita. Masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah SWT tidak keberatan, nggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan.
La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian Allah Subhanahu juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di atas lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, air hujan. Dengan air itu menghidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Dan terjadinya pergeseran angin dan awan di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah adalah Tuhan. Liqaumi yaqilun. Untuk orang-orang yang berakal. Dengan dasar itu muncullah haqqul yaqin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Illallah, Tuhan hanya Allah. Nah sekarang bagaimana? Roma irama haqqul yaqin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah, kauniyah. Ayat kauliyahnya yaitu penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik, lengkap, diungkapkan secara teliti, sejarah-sejarah berdasarkan manuskrip tulisan tangan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal. Bahwa yang namanya Ahmad bin Isa yang keturunan Rasulullah ternyata hanya punya anak 3 selama 550 tahun itu. Sejarahnya menulis itu. Yaitu bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncullah anak yang keempat namanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin menyatakan ini sesuatu cangkolan yang dicangkokkan oleh yang namanya, menurut beliau, oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaqran. Setelah Ubaidillah adalah putra daripada Ahmad bin Isa keempat. Dari sini saja pastinya menunjukkan satu keyakinan yang benar. Adapun counter pihak Ba'alawi, setelah saya amati, itu tidak ada yang memadai, tidak ada yang rasional, tidak ilmiah. Sampai mereka mengatakan bahwa eksistensi seseorang tidak perlu dihadirkan atau dinyatakan dalam sejarah. Astagfirullahaladzim. Muncullah keyakinan di sana. Kemudian dari Prof. Menahem Ali, secara filologi bahwa yang namanya kota Hadramaut itu Hazarmawet, namanya nama orang. Hazarmawet adalah orang dari Kaukasus yang kemudian diberi nama jadi Hadramaut. Jadi orang Yaman itu bukan orang Arab
menurut filologi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka ada seorang balai mengatakan, saking maksainnya nih, Rasulullah itu orang Yaman. Yamani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana yakinlah saya bahwa secara qauliyah, secara historis, metodologi sejarah, metodologi filologi, tapi belum aku yakin deh nih. Baru katakanlah ilmal yakin. Kemudian data yang kedua, dasar yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu? DNA. DNA itu adalah produk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diingkari, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, bahwa seluruh dunia menggunakan tes DNA untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, dari kauniyah dan kauniyah inilah bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang Indonesia, ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah menurut DNA, orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Qauliyahnya tesis Kiai Imad, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah haqqul yaqin. Tadi kan firman Allah mengatakan, sesungguhnya pencipta langit dan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan bagi orang yang berakal. Nah, saya pun hakul yakin ketika saya menggunakan akal saya. Ini dari tesis Kiai Imad, saya gunakan akal. Saya pertimbangkan dengan counternya. Saya lebih memilih kebenaran Kiai Imad. Dari tes DNA, saya gunakan akal. Loh, berarti ini bukan keturunan Nabi. Inilah hakul yakin saya yang ingin diketahui oleh saudara Rumel. Ya. Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya, jadi rukun iman ke-7 nih. Nambah rukunnya. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi. Percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah. Percaya kepada Ba'alawi itu. Enggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan hakul yakin Roma Irama akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah deh sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala saja demokratis. Qala ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita suruh dipaksa? Percaya Ba'alawi turunan Nabi. Bahkan Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Allah saja membebaskan. Astaghfirullahalazim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Ba'alawi
turunan Nabi, apalagi by data, by akal sehat. Itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang hakul yakin sekarang, bukan cuma Roma Irama. Nah sekarang sebaliknya saya mau tanya, kaum Ba'alawi ini. Apakah Anda yakin Ba'alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Ba'alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan. Naudzubillah. Tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan statement saya hakul yakin
bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya. Sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya. Sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab, mari kita berdamai. Astaghfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Ya artinya, sebagaimana ungkapan saya di awal, mari kepada kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silahkan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silahkan. Bahwa pada posisi Anda ini, tetap jaga ukhuwah Islamiyah tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam. Kesetaraan. Yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya
bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. La fadla li Arabian ala ajamiin illa bitaqwa. Enggak ada kelebihan bangsa Arab, kelebihan bangsa Yaman dari orang-orang Ajam yang bukan Arab, bukan Yaman, kecuali takwa. Saya serukan untuk bersatu tapi dalam kesetaraan. Yang kedua, bahwa jangan terprovokasi oleh seruan-seruan perang, perang, perang. Hati-hati, ya. Nanti yang diadu domba yang perang ini, ente sampai aneh, pribumi. Ya. Anak-anak Indonesia asli yang perang. Mereka memetik hasilnya. Mereka tampil sebagai pemimpin revolusi. Jadi dia tuh Indonesia milik Aulia Tarim. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, jadi kembali Harakat Ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.